Efesus 3 ayat 20 sampai ayat 21. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Efesus pasal yang ketiga ayat 20 sampai ayat 21. Saya hitung sampai 3, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali. Rasul Paulus berdoa agar Allah menguatkan dan meneguhkan jemaat di Efesus sehingga mereka berakar berasal di dalam kasih. Kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di pasal 1 saja Paulus sudah mulai berdoa kepada jemaat itu. Kemudian di pasal 2 dia menyampaikan doktrin kepada jemaat bahwa keselamatan itu hanya anugerah oleh iman. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih bahkan sebelum dunia diciptakan. Allah telah memilih dan memanggil kita. Yang melanjutkan lagi pasal yang ketiga menyampaikan doktrin, baru kemudian di ayat yang pasal 3 ayat yang ke-14 dia menyampaikan doa. Beberapa permohonannya, salah satunya itu dia berdoa agar Allah menguatkan dan meneguhkan jemaat di Efesus sehingga mereka berakar dan berasal dalam kasih. Dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Rasul Paulus juga kemudian mendoakan supaya jemaat di Efesus itu mereka memahami betapa lebarnya, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, sekalipun itu melampaui pengetahuan. Dikatakan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Bahwa kasih Allah dalam Kristus itu melampaui segala pengetahuan kita. Saudara, dikatakan kasih itu lebar sehingga kita tidak melihat tepiannya. Kasih itu panjang, kita tidak tahu ujungnya di mana. Kasih itu tinggi, kita tidak dapat menjangkaunya. Kasih itu begitu dalam sehingga sukar bagi kita untuk menyelaminya. Saudara, bagaimana tidak orang yang berdosa yang sudah dilemparkan ke neraka, tapi Allah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, dalam inkarnasi, dalam peristiwa inkarnasi itu melalui rahim seorang perawan Maria, kemudian hidup sebagai manusia biasa sama seperti kita, hanya dia tidak berbuat dosa. Namun kematian di kayu salib adalah kematian yang sangat mengerikan, dan itu adalah jalan kasih Tuhan. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya di ayat ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan kita. Dasar kasih oleh Tuhan. Lalu Paulus kemudian melanjutkan, dia berdoa lagi, supaya jemaat mengalami kepenuhan Allah dan kuasanya dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang mereka doakan. Kita seringkali membatasi kuasa Tuhan. Karena itu Paulus mendoakan agar jemaat jangan membatasi kuasa Tuhan, tapi jemaat melihat bahwa ketika mereka berdoa, mereka mengalami kepenuhan Allah dan kuasa Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang mereka doakan. Paulus berulang-ulang kali mengatakan berdoa, sampaikanlah keinginanmu kepada Allah, nyatakanlah permohonanmu kepada Allah. Maksudnya begini, kalau engkau sakit berdoa supaya Allah menyembuhkan engkau. Kalau engkau membutuhkan pekerjaan berdoa supaya Allah memberikan pekerjaan kepadamu. Kalau engkau sedang mengalami masalah keluarga, artinya ketika masalah keluarga itu begitu berat melandamu, engkau berdoa sampaikan itu kepada Tuhan. Namun lebih daripada itu, Paulus memberitahukan supaya jemaat itu mengalami kepenuhan dan kuasanya yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saya dan saudara doakan. Kepada jemaat Efesus dia mengajarkan berulang-ulang bagaimana berdoa secara kasih Tuhan. Namun Paulus menegaskan, jangan membatasi Allah, tapi alami kepenuhan Allah, sebab Allah dapat menjawab doa-doamu jauh melampaui apa yang kami doakan, jauh melampaui apa yang kamu pikirkan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak, dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan.
seperti yang ternyata dari apa? Kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Rasul Paulus juga mendoakan agar jemaat di Efesus mengalami kepenuhan itu. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mengalami kepenuhan Allah dan kuasanya yang melakukan jauh lebih banyak. Namun seringkali kita tanpa sadar membatasi kuasa Tuhan di dalam doa-doa kita. Sebagai contoh misalnya, seorang dengan sakit penyakit kanker ganas berdoa, "Oh Tuhan, berilah aku kelegaan, angkatlah siksa ini, biarlah aku mati dengan tenang." Jadi dia berdoa supaya dia mati. Apakah Tuhan tidak bisa memberikan kelegaan? Bisa. Jadi Tuhan tidak hanya bisa menjawab doa, ya, untuk memberikan kelegaan kepada orang itu atau memberikan dia istirahat seperti yang dia minta, melainkan Tuhan juga dapat memberikan kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya bisa memberi kita kelegaan, Dia bisa memberi kesembuhan, Dia bisa memberi kesehatan yang sempurna, Dia bisa memberi umur panjang. Bukan hanya itu, Dia mau memberkati hidup kita. Dia ingin memberkati hidup saya, Dia ingin memberkati hidup Bapak, Ibu, dan saudaraku. Dan Dia ingin memakai kita bagi alat kemuliaan-Nya. Ketahuilah, Alkitab tadi mengatakan Tuhan dapat melakukan. Kalau kita mengatakan Tuhan dapat, maka Dia benar-benar dapat. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Kita minta A, Tuhan bisa beri B. Yang A diberikan Tuhan, Dia tambah dengan B, Dia tambah dengan C. Karena Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan, dari yang kita doakan. Jika Tuhan sudah berkenan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, maka Dia memberikan hal-hal yang luar biasa. Kita hanya minta satu, Dia bisa beri dua. Kita minta dua, Dia bisa lebih berikan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan bukan hanya mau menjawab permohonan kita, bahkan Ia pun memberikan berkat-berkat yang jauh lebih banyak dari yang kita dapat doakan. Karena Allah itu maha baik, dan yang kedua, Ia maha kuasa. Allah maha baik sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu. Satu dikasih oleh Tuhan, tapi saya akan mengulangi lagi. Kebaikan adalah sifat Allah. Allah tidak pernah berubah pada dirinya dan sifat-sifatnya. Baik adalah sifat Allah. Ia selalu konsisten, Ia selalu stabil, Ia tidak pernah berubah. Yakobus pasal 1 ayat 17, Allah tidak berubah, padanya tidak ada bayangan karena pertukaran. Pada sebuah bayangan ada bagian gelapnya, dan dalam istilah rohani kegelapan dihubungkan dengan kejahatan. Saya beri contoh, kalau saya berada di sini, maka saya akan menghasilkan bayangan, dan bayangan ini gelap adanya. Kegelapan adalah tanda dari kejahatan. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Allah tidak ada bayangan, dan karena tidak ada bayangan, tidak ada kegelapan di dalam Dia, Allah adalah Bapa segala terang. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, datangnya dari Bapa, dari Allah, ya. Saudara-saudaraku, maka tidak ada kegelapan pada diri Allah. Dialah Bapa dari terang. Bukan saja Allah itu baik, tetapi Dia konsisten dengan kebaikannya. Apa artinya Allah tidak berubah? Tidak berubah. Unchangeable. Allah tidak berubah. Artinya apa? Artinya Dia konsisten. Artinya Dia stabil. Artinya Dia tetap. Kalau kita mengatakan Allah kasih, Dia tidak mungkin tidak kasih pada kesempatan yang lain. Kalau kita mengatakan Allah baik, maka Dia tidak mungkin menjadi tidak baik pada kesempatan yang lain. Allah hari ini baik, besok baik, yang akan datang juga baik. Allah masa lalu baik, hari ini baik, dan besok, lusa, Dia akan selalu baik. Sampai selama-lamanya Dia baik. Itu yang dimaksud dengan Allah tidak berubah. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada bayangan karena pertukaran dalam diri Allah, maka hal itu lebih daripada sekedar Allah tidak berubah. Tidak ada bayangan karena pertukaran pada Allah, berkaitan dengan sifatnya. Allah bukan saja Allah yang baik, tetapi Ia konsisten dalam kebaikannya. Kemarin baik, hari ini baik, dan Dia akan selama-lamanya baik. Itu sebabnya Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Saudara-saudaraku,
Allah hanya tahu bagaimana harus berbuat baik. Itu artinya konsisten. Itu artinya tetap. Itu artinya stabil. Tidak ada kejahatan padanya. Dan ia tidak pelimpah. Ia tidak berubah. Tetap stabil, tetap konsisten. Ia berfirman dalam Maliaki 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Kalau dia berkata dia tidak berubah, maka dia benar-benar tidak berubah. Iman Kristen mengajarkan Allah adalah Bapa kita yang baik, selalu memberi hal-hal yang baik bagi anak-anaknya. Di dalam Alkitab dikatakan Matius pasal 7 ayat 11, Yesus membandingkan Bapa di surga dengan Bapa di dunia ini. Jadi, jika kamu yang jahat, Bapa di dunia ini, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika Bapamu yang di dunia saja, kamu di dunia ini tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, maka Tuhan bandingkan di sana, Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka mintalah yang baik, Allah akan memberikan. Amin. Minta, berdoa terhadap hal yang baik. Jangan sampai sungkan meminta, jangan sampai tidak meminta. Terus meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku minta sehat. Tuhan, aku minta diberkati pekerjaanku. Bahkan seperti Yabes, agar Tuhan menyertai, tangannya menyertai, memperluas wilayah, menjauhkan dari kesakitan. Boleh, boleh. Sebab berdoa meminta adalah kehendak Bapa untuk kita. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Amin. Kata Tuhan sendiri. Jadi kebenaran ini penting. Allah tidak memberi hal-hal buruk kepada anaknya, tetapi hanya yang baik saja. Allah bukanlah gembala yang akan mematahkan kaki dombanya hanya karena dombanya tersesat dan pergi menjauhi dia. Allah dengan tongkatnya akan menarik domba itu, merangkul domba itu, dan membawa kembali kepada kumpulan domba-domba yang lain. Sebab dia baik. Tidak ada yang jahat pada gembala yang baik itu. Dia gembala agung, dia gembala yang baik, dan dia tahu bagaimana membawa kita untuk kembali kepada jalannya. Saudaraku, hal-hal yang buruk datangnya dari siapa? Dari iblis. Yakobus pasal 1 ayat 13-16. Alkitab mengajarkan Allah tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai memberi orang penyakit, memberikan orang keburukan, memberikan hal yang jahat kepada orang. Orang dicobai oleh karena keinginan mereka sendiri, oleh karena keinginan mereka yang telah dibuahi dan menghasilkan dosa yang matang, yang menghancurkan kehidupan mereka. Mengapa kita sering mengalami hal-hal yang buruk, sakit, penyakit, dan penderitaan, padahal tidak keinginan Allah seperti itu? Karena kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dan ada iblis yang tidak menginginkan yang baik dalam kehidupan kita. Iblis tidak senang kita baik. Iblis tidak senang kita sehat. Iblis tidak senang melihat kita berjalan dalam kehendak Allah. Iblis berusaha untuk membuat kita menyingkir dari jalan Allah, membuat kita berbelok dari jalan Allah. Adapun pencuri, kata Yohanes mengatakan, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis adalah bapa segala dusta. Iblis tidak ada kebenaran di dalam dia. Setiap hal yang jahat pasti datangnya dari iblis. Jadi paradigma kita sebagai orang Kristen harus terus diubah. Dan kita harus mempunyai konsep pikir yang jelas hari ini, bahwa Allah baik dan tidak ada yang tidak baik dari Allah. Karena kebaikan adalah sifat Allah. Dan kalau kebaikan sifat Allah, maka Allah tidak bisa melawan sifatnya sendiri. Sebab kalau Allah berkata dia baik, lalu dia tidak baik, maka berarti Allah kehilangan kebenarannya. Benar berarti tidak pernah mendustai. Amin. Dan kalau dia katakan dia baik, dia akan konsisten dengan sifat kebenarannya. Semua sifat Allah itu selalu konsisten. Dia baik karena dia benar, dan dia melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan kebenarannya. Saudara-saudara pun dikasihi oleh Tuhan, maka tidak ada waktu dan tidak ada tempat di mana Allah tidak baik. Namun hal-hal yang buruk, sakit, penyakitan, penderitaan terjadi, itu berasal dari sejahat dan karena keinginan manusia, dan dunia telah jatuh ke dalam dosa. Namun semua itu dipakai Allah untuk menunjukkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keburukan, di tengah-tengah kesusahan, tetap ada Allah yang baik yang mengerjakan hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang buruk selalu berasal dari iblis. Tetapi Tuhan mengizinkan hal buruk itu terjadi untuk kebaikan kita. Pada kasus Ayub, iblis menghancurkan kehidupan Ayub, menghancurkan usahanya. Dalam sekejap usahanya bangkrut, membinasakan anak-anaknya, dan sekejap keluarganya
dia kehilangan keturunannya, memisahkan dia dari istrinya. Istrinya membuang dia dan meminta dia untuk mengutuki Allah dan mati. Dalam hitungan beberapa hari saja, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Ayub benar-benar jatuh, terpuruk, dan sulit untuk bangkit. Karena dia tidak hanya kehilangan semuanya, bahkan sekarang dia menderita pada tubuhnya. Semua hal yang buruk yang terjadi pada Ayub dikatakan dalam Alkitab bukan dari Tuhan, tetapi rancangan dan kejahatan dari iblis. Namun Tuhan mengizinkan semua itu terjadi pada Ayub, supaya Ayub sekarang di pasal 42 bukan hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi dia memiliki pengalaman pribadi dan perjumpaan dengan Tuhan. Tepat seperti apa kata pemazmur, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ayub mengalami, dia dapat mengecap, dia sendiri melihat kebaikan Tuhan. Tadi pagi di buletin renungan kita, kebaikan Tuhan berbicara tentang bagaimana kebaikan Tuhan itu dapat kita kecap, kebaikan Tuhan itu dapat kita lihat. Iblis merancang dan melakukan yang jahat pada kita, tetapi Allah merancang dan melakukan yang baik. Allah berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ini rancangan Allah dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Saudara, taruh tangan kanan saudara dan katakan, aku percaya masa depanku dalam Tuhan penuh harapan. Dengan iman, aku percaya masa depanku di dalam Allah penuh dengan harapan. Saudara tangkap dengan iman. Karena setiap hal yang tidak baik berasal dari setan, maka saudara harus percaya bahwa rencana Tuhan baik. Sekalipun ada hal buruk yang terjadi, sekalipun ada penderitaan, ada sakit penyakit, aku percaya bahwa rencana Allah selalu baik bagiku. Dan di dalam keadaan buruk, sakit, penderitaan ini, aku boleh melihat bagaimana Allah bekerja dan mendatangkan kebaikan. Sebab Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ketika iblis mencobai, maka tujuannya adalah untuk menjatuhkan kita. Namun terkadang diizinkan Allah untuk kebaikan kita. Allah hendak menguji kita, meningkatkan kapasitas iman kita, meningkatkan kasih kita kepadanya, menambah kesetiaan kita kepadanya, melihat ketekunan kita kepadanya, menambah iman kita supaya kita dapat naik peringkat lagi. Allah mengizinkan pencobaan yang diberikan oleh kuasa kegelapan, saudara dikasih datang untuk terjadi atas kita. Dia ingin menguji kita dalam pengertian. Dia ingin melihat, inilah Ayub, hambaku yang setia. Inilah Ayub yang tidak akan meninggalkanku ketika semua yang ada padanya ludes. Inilah Ayub yang tidak meninggalkanku ketika bahkan keluarganya sudah tidak ada lagi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah mudah yang dijalani oleh Ayub? Tidak mudah sama sekali. Tidak mudah sama sekali. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dan Ayub akhirnya mengerti. Hanya dari orang saja selama ini aku mendengar engkau, tapi hari ini mataku sendiri melihat Tuhan. Jadi kenapa Tuhan dapat mengerjakan jauh lebih banyak? Karena Dia Maha baik. Kita memiliki Bapa yang baik. Tapi saudara dikasihkan, kalau baik saja tidak cukup. Sebab baik tapi tidak dapat melakukan sesuatu, saudara, tidak terjadi apa-apa. Allah bukan hanya baik, Dia dapat menjawab lebih daripada yang kita pikirkan, doakan. Allah baik, tapi Dia bukan hanya baik, Dia Maha Kuasa. Artinya yang baik yang Dia rancangkan itu dapat Dia kerjakan karena Dia Maha Kuasa. Dan harus terjadi seperti yang Dia rancangkan karena Dia omnipotens. Ada 3 omni yang ada pada Allah yang tidak dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah omnipresent. Allah selalu hadir. Dan kehadiran Allah itu berarti tidak ada tempat dan tidak ada ruang di mana Dia tidak hadir. Yang kedua, omniscient. Pengetahuan Allah tidak sama dengan pengetahuan manusia. Segala sesuatu sudah diketahui Allah di dalam kekekalan. Dia melihat sesuatu itu seperti present. Dia Maha hadir, tetapi Dia Maha tahu. Iblis tidak Maha tahu. Jadi jangan terkecoh kalau ada mengatakan iblis Maha tahu. Tidak. Iblis membaca apa yang kita katakan, membaca gerak-gerik kita. Beda. Satu-satunya Maha tahu, bahkan yang tahu apa yang ada di hati kita, yang tahu apa yang dipikirkan kita, hanya Allah saja. Karena itu omni yang pertama
Allah Maha hadir. Tidak ada menit, tidak ada waktu di mana Allah tidak hadir. Allah selalu hadir. Allah hadir di dalam waktu dan Allah hadir di dalam ruang. Tidak ada ruang di mana Allah tidak hadir. Namun Allah lebih besar dari waktu karena Dia menciptakan waktu. Allah lebih besar dari ruang karena Dia menciptakan ruang. Maka ada yang bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana bisa Allah yang besar berada di dalam saya? Atau Allah yang besar yang menciptakan alam semesta ini, yang lebih besar dari alam semesta ini, bisa pada waktu yang bersamaan berada di dalam alam semesta? Kita ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita, itu bagaimana maksudnya? Bagaimana bisa, Pak? Saya berada dalam mobil dan mobil dalam saya. Kalau saya berada di dalam mobil, saya bisa, Pak. Tapi kalau mobil berada dalam saya, itu tidak bisa, Pak. Itu sama seperti saya berada dalam Allah, Allah berada dalam saya. Tidak mungkin, Pak, katanya. Pendeta ini mengambil spon. Dia masukkan spon itu ke dalam air. Sekarang saya mau tanya kepadamu, yang benar yang mana? Air dalam spon sekarang atau spon berada dalam air? Air berada dalam spon atau spon yang berada di dalam air? Dia mengambil spon tahu ya, untuk mencuci. Spon ini dimasukkan ke dalam air sekarang. Air meresap masuk ke dalam spon, tapi spon ini berada di dalam air. Allah lebih daripada spon. Dia pada waktu yang bersamaan berada di luar, tapi Dia pada waktu bersamaan bisa berada di dalam. Itu namanya Maha hadir. Tidak terbatas berarti tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Maha hadir berarti tidak ada waktu dan tidak ada ruang di mana Allah tidak ada di sana. Jadi omni yang pertama Allah Maha hadir, omni yang kedua Allah Maha tahu, dan omni yang ketiga yang tidak dimiliki oleh manusia adalah Maha kuasa. Saudara, kemahakuasaan adalah berarti Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Artinya tidak ada satupun yang berada di luar kuasanya. Yang kedua, Maha kuasa berarti Allah dapat melakukan apa saja. Allah dapat melakukan apa saja. Itu berarti Allah dapat membuat orang lumpuh berjalan. Allah dapat membuat Lazarus yang mati 4 hari bangkit, dan Allah dapat mengubah air biasa menjadi anggur. Allah tidak dibatasi oleh apa saja. Dia dapat membelah laut Teberau sehingga orang Israel bisa berjalan begitu melewati laut Teberau itu. Dan Dia bisa membangkitkan orang dari kematian. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Dia dapat melakukan apa saja. Amin. Berarti saudara pun dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara hadir sakit, percaya Allah dapat menyembuhkan saudara. Amin. Kalau saudara kesulitan dalam pekerjaan, saudara harus percaya Allah dapat mengubah yang sulit ini menjadi baik. Itu artinya kepercayaan yang sungguh-sungguh percaya. Kita tidak dapat mempercayai Allah kalau kita tidak mengenal sifatnya. Salah satu sifat Allah itu adalah omnipotens, Maha kuasa. Jadi apa saja dapat dikerjakan oleh Allah yang sesuai dengan sifatnya. Artinya Allah selalu bersifat konsisten dengan kebaikan, dengan naturnya. Maka tidak ada yang tidak baik berasal dari Allah. Allah selalu konsisten dengan kebaikannya. Allah selalu konsisten dengan semua naturnya, sehingga Ia tidak dapat berdosa, Ia tidak dapat melanggar kekudusan, kebenaran, dan keadilan. Jadi kalau saudara minta sesuatu yang melanggar kekudusan Allah, Allah tidak dapat melakukannya. Itu saja. Maka mintalah sesuatu yang sesuai kehendak Allah. Maka Yesus berulang-ulang, mintalah kepadaku yang sesuai dengan kehendakku, maka akan diberikan kepadamu. Karena Dia tidak dapat memberi sesuatu yang bertentangan dengan karakternya sendiri. Allah yang tidak terbatas, dibatasi dalam pengertian tertentu hanya oleh karakter-karakternya, oleh atribut-atributnya sendiri. Jadi Maha kuasanya tidak kontradiksi dengan apa? Seluruh sifatnya. Tidak ada kontradiktif di dalam Allah, Bapak Ibu. Coba perhatikan ini, ya. Allah tidak dapat membuat batu yang besar lalu Dia tidak dapat memindahkannya. Kenapa? Karena kemahakuasaan Allah berarti Allah dapat membuat batu besar dan Dia pasti dapat memindahkannya. Tidak dapat memindahkan batu yang besar adalah
pelanggaran terhadap karakter apa? Ya. Jadi kemahakuasaannya tidak kontradiktif dengan seluruh sifatnya. Allah harus dapat membuat batu yang besar, yang sangat besar sekalipun, bahkan gunung yang besar sekalipun, dan dapat memindahkannya. Itu kebenaran karakternya. Atau bisakah Allah membuat lingkaran kota? Bisakah Allah membuat lingkaran kota? Pernah saudara lihat lingkaran kota? Allah tidak bisa membuat lingkaran kota. Kenapa? Karena lingkaran bukan kota. Allah yang rasional, saudaraku dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin bertentangan dengan sifatnya sendiri. Maka Allah salah kalau orang mengatakan bahwa Allah itu irasional. Allah selalu rasional. Jadi kalau ada bertanya, ada yang mustahil bagi Allah? Yang mustahil bagi Allah yang melanggar karakternya sendiri. Dia tidak bisa melawan karakter sendiri. Dia kasih, tapi tidak boleh melanggar kekudusannya. Dia kudus, tapi tidak boleh melanggar keadilannya. Dia baik, saudaraku dikasih, tapi tidak boleh melanggar kebenarannya. Semua sifat-sifat Allah itu harus, tidak ada yang boleh bertabrakan dalam diri Allah. Maka ketika Allah menjawab doa-doa kita, Dia harus menjawab doa kita dengan kebaikannya, tetapi dengan kebenarannya. Allah tidak mungkin melanggar perintahnya. Jadi sekarang kita memiliki Allah yang baik dan maha kuasa. Mengetahui kemahakuasaan Allah merupakan penghiburan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi pengetahuan kita kepada kemahakuasaan Allah itu, saudara, membawa kita pada apa? Pada penghiburan. Kuasa yang Allah nyatakan melalui penciptaan alam semesta ini merupakan kuasa yang sama yang menyelamatkan kita. Allah yang menciptakan alam semesta adalah Allah yang mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu ada kuasa yang sama yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada bagian dari ciptaan yang dapat menggagalkan rencananya. Karena di dalam Ayub pasal 42, setelah Ayub mengerti, dia beritahu, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencanaku bisa gagal, pikiranku yang kurancang bisa gagal, kata Ayub. Tapi rencanamu tidak ada yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Artinya apa, saudara? Tidak ada satu molekul yang dapat terlepas lalu membuat kacau seluruh dunia ini. Bahkan jika ada bintang jatuh sekalipun ke bumi ini, rencana Allah tetap tidak akan gagal. Maka tidak ada satu molekul yang terkecil sekalipun yang dapat lepas lalu mengacaukan semua rencana Allah, mengacaukan alam semesta ini. Tidak. Jadi meskipun ada kuasa-kuasa di dunia ini yang mengancam kita, kita tidak perlu takut. Sebab bintang, matahari, bulan tetap ada di sana. Karena Ibrani pasal 1 ayat 1-3 memberitahu Allah menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Melalui siapa? Anaknya Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus hari ini dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-3 menopang segala sesuatu yang ada, maka Dia yang sama menopang saya dan saudara hari ini, sehingga kita tetap berdiri, kita dapat berjalan, dan kita dapat melakukan aktivitas kita, karena Yesuslah yang menopang kita. Ibrani pasal 1 ayat 1-3. Saudara lihat siapa yang menopang segala sesuatu ini hari ini. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia, itu Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Terus Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada. Ia menopang segala yang ada. Siapa? Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Firman Tuhan ini hendak memberitahu kepada kita, satu, semua alam semesta ini Allah menciptakan melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah agen pencipta. Yang kedua, setelah mencipta, Yesus menopang segala sesuatu. Bulan tidak jatuh, matahari tidak berpindah, bintang-bintang tidak jatuh. Siapa yang menopangnya, kata Alkitab? Yesus yang menopangnya. Karena itu percayalah, kalau Dia mencipta, Dia menopang, Dia memelihara, Dia juga dapat. Kita yang kecil ini, lebih besar siapa kita dari bintang, dari bulan, dari matahari? Kita yang kecil ini, tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan, tidak ada rencananya yang gagal.
bahwa tidak ada satupun yang dapat bertahan melawan kuasa Allah, dapat memberikan kedamaian dan rasa aman bagi kita. Hanya Dialah Allah satu-satunya yang Maha Kuasa. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Sekarang saya kasih contoh. Ini tadi doktrinnya. Sekarang saya kasih contoh. Ada dua. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Hana yang mandul memohon satu hal saja, supaya ia dapat mempunyai anak. Satu hal saja yang Hana minta. Ingat, satu hal saja yang Hana minta. Hana tidak meminta banyak anak. Satu saja. Ingat, Hana berjanji kepada Tuhan bahwa jika Tuhan memberinya seorang anak laki-laki, maka anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bunyi firman Tuhan begini di ayat 10 dan 11 pasal 1 Samuel. Dengan hati pedih, ia itu Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam. Artinya dia tahu Tuhan pencipta. Jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak, dan hanya minta seorang anak, satu orang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana meminta satu orang anak. Allah menjawab doa karena Dia Allah yang maha baik dan Allah yang maha kuasa. Ingat, Allah maha baik, Allah maha kuasa. Dia menjawab doa karena Dia maha baik, Dia maha kuasa. Maka kita sampaikan doktrin dulu, supaya di dalam pemikiran kita paham Allah maha baik. Setiap pemberian yang baik, anugerah sempurna datang dari Allah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Lalu kenapa Dia maha baik itu bisa memberikan? Karena Dia maha kuasa. Hana meminta seorang anak, Allah memberikan kepadanya seorang anak, bahkan lebih. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dia ingat dia berdoa. Dia ingat dia meminta seorang anak laki-laki. Tuhan berikan seorang anak laki-laki. Namun saudaraku dikasih oleh Tuhan, kisahnya tidak berhenti. Jawaban Tuhan atas doa Hana jauh melampaui apa yang Hana doakan. Hana hanya minta seorang anak laki-laki dipersembahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan beri anak laki-laki yang luar biasa. Amin. Dia hanya minta anak laki-laki yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan memberi dia jauh lebih banyak dari apa yang dia doakan pikirkan. Dia memberikan Samuel sebagai anak laki-laki yang luar biasa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Samuel tumbuh menjadi nabi besar di antara orang-orang Israel. Dan Samuel makin apa? Besar. Dan itu tidak pernah dipikirkan oleh Hana, tidak pernah dibayangkan oleh Hana. Hana hanya ingin supaya dia jangan disakiti oleh madunya, ingin supaya dia dikasih oleh suaminya. Aku hanya minta seorang anak laki-laki yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berbuat jauh lebih banyak dari permintaan Hana. Dia membuat Samuel ini menjadi anak yang melayani dia, menjadi nabi besar yang akan dikenal sampai hari ini. Amin. Itu artinya jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada yang pernah dipikirkan dan didoakan oleh Hana. Tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya gugur melalui perantaraan Samuel. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Hana hanya meminta seorang anak, tapi Tuhan memberikan kepadanya anak laki-laki yang luar biasa, menjadi nabi besar yang melayani di hadapan Allah, yang melantik Saul dan melantik Raja Daud sebagai raja. Namun kisah Hana tidak berhenti sampai di situ. Hana kemudian melahirkan seorang anak yang luar biasa, tapi kisahnya berlanjut. Tuhan memberikan Hana lebih banyak anak lagi. Hana hanya minta satu anak, tapi Tuhan beri dia lebih banyak anak lagi. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Jumlah seluruh anaknya berapa sekarang? 6 dengan Samuel. Sementara itu makin besar Samuel,
yang mudah itu dapat Tuhan. Hana mandul meminta satu anak saja, itu sulit untuk mendapatkannya. Tapi Tuhan beri kepada dia anak. Bukan hanya anak laki-laki biasa, tapi anak laki-laki yang luar biasa, yang namanya akan selalu kenal. Kalau orang bicara tentang Saul, orang ingat Samuel. Kalau orang bicara tentang Daud, orang ingat akan Samuel. Kalau orang bicara tentang Hana, orang ingat akan Samuel. Nabi besar di hadapan Tuhan. Namun dari seorang mandul ini, bukannya muncul seorang laki-laki yang luar biasa, tapi bahkan lahir lagi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi sekarang saudara lihat, Tuhan menjawab lebih daripada yang didoakan dan dipikirkan oleh Anda. Jadi hari ini jangan pernah berhenti berdoa. Doa untuk kebaikan anakmu, doa untuk pasangan anakmu, doa untuk kebaikan jalan kehidupannya, supaya hidupnya sejahtera, supaya hidupnya baik, hidupnya diberkati. Tuhan doakan. Dan saudara tahu jauh lebih daripada apa yang doakan. Dan saudara pikirkan Tuhan bekerja. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu rahasia Tuhan. Sekarang contoh yang kedua, Raja Hizkia. Tuhan kita yang maha baik dan maha kuasa itu juga melakukan lebih banyak daripada yang didoakan Raja Hizkia. Lebih banyak daripada yang didoakan Raja Hizkia. Raja Hizkia hanya minta Tuhan mengingat dia dan menyembuhkan dia. Ketika Raja Hizkia sakit parah, Nabi Yesaya menyampaikan pesan profetik bahwa ia akan segera mati. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir. Pesan apa? Pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan apa? Mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Saudara pun dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini Yesaya pasal 38 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hizkia lalu berdoa kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan apa? Mengingatnya. Ayat 3. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bagaimana tanggapan Tuhan kepada Hizkia? Hizkia hanya minta Tuhan mengingat dia, apa yang baik yang telah kulakukan. Terkait dengan apa? Supaya dia disembuhkan dari sakit parahnya. Padahal firman Tuhan tadi sudah jelas, kamu akan mati, pamitan dulu. Apakah Allah berubah? Dia tidak berubah. Tapi dalam relasinya dengan manusia, dia ingin melihat manusia. Ini adalah Hizkia yang sedang berada di dalam ujian di hadapan Tuhan. Apa tanggapan Tuhan? Pertama, Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun karena dia berdoa pada Tuhan. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar apa? Doamu, dan telah kulihat air matamu. Doanya apa? Supaya disembuhkan. Lalu Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun. 15 tahun panjang apa pendek? Panjang. Banyak hal yang terjadi dalam waktu 15 tahun itu. Ya. Jadi dia berdoa, Tuhan katakan, ku dengar doamu, kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan apa? Memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Tapi Tuhan melampaui doanya, melampaui apa yang dia pikirkan. Dia minta supaya dia diberikan sehat. Bahkan Tuhan beri dia umur panjang. Bukannya sembuh dari sakitnya, Tuhan beri dia umur 15 tahun lagi. Yang kedua, Tuhan melepaskan dirinya dan kotanya dari serangan pasukan Asyur. Lalu yang ketiga, Tuhan melindungi kota kediamannya. Keempat, Tuhan memberikan mujizat tanda profetis berupa mundurnya bayang-bayang matahari sejauh 10 tapak. Hizkia hanya berdoa, ingatlah aku Tuhan. Tuhan ingat dia. Apa yang baik yang telah aku lakukan? Dia menjauhkan, membuat berhala-berhala. Tuhan ingat. Tuhan buat dia sembuh. Tuhan tambah umurnya. Tuhan lindungi kotanya. Tuhan teguhkan kesembuhan itu dan firman Tuhan itu dengan mujizat. Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak dari yang Hizkia minta dan doakan. Dan hari ini saudaraku dikasihi oleh Tuhan,
Saya berbicara kepada saudara sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, doakan anakmu, Tuhan akan berbuat jauh lebih banyak dari yang doakan dan saudara pikirkan. Doakan pekerjaanmu, Tuhan berbuat jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan, saudara pikirkan. Doakan keluargamu, Tuhan akan berbuat jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Asal saudara percaya Dia maha baik dan Dia maha kuasa. Dia maha baik, Dia memberikan dan menginginkan sesuatu yang baik. Dia rancang yang baik, Dia ingin memberi yang baik. Tapi Dia juga maha kuasa. Jadi semua yang Dia rancang yang baik itu, semua yang Dia rancang yang ingin Dia berikan itu, Dia dapat kerjakan karena Dia maha kuasa. Ingatlah, Allah yang maha baik dan Allah yang maha kuasa mengerjakan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Sekali lagi, Allah yang maha baik dan Allah yang maha kuasa dapat mengerjakan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Saudara ingat Hana, saudara ingat Hizkia, amin. Dan saudara ingat pergumulan-pergumulan saudara juga. Allah yang baik dan Allah yang maha kuasa dapat mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan dan minta. Katakanlah mati saudara,